Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya Hamdan Syahputra dari Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan open problem untuk perlombaan UNP Mathematics Challenge 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya membawakan judul yaitu pemodelan matematika dari dampak pandemi COVID-19 terhadap peningkatan pengangguran Indonesia pada tahun 2020. Oke, pertama kita membahas terlebih dahulu mengenai apa itu pandemi. Nah, pandemi adalah suatu wabah penyakit global. Menurut World Health Organization atau WHO, pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batasannya. Nah, batasan di sini berarti bahwa telah memakan banyak korban dan juga menginfeksi banyak orang. Oke, lanjutkan. Selanjutnya itu kita mempunyai dari KBBI. Nah, istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang menjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografis yang sangat luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah di dunia. Nah, hal ini berarti bahwa pandemi ini merupakan suatu lanjutan dari epidemi yang awalnya hanya terjangkit pada satu negara, selanjutnya berlanjut pada negara-negara lainnya. Oke, dampak pandemi terhadap perekonomian. Nah, dampak terhadap perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 semulanya diperkirakan sebesar 5,3%. Namun angka ini terkoreksi sebagai dampak pandemi corona. Dan sebagian kalangan memprediksikan pertumbuhan di bawah 2%, mengingat terjadi ketidakpastian dan prediksi yang berbeda-beda, serta terjadi fluktuasi dari kurs USD. Nah, implementasi akhirnya nanti berada pada ranah individunya dan juga intensitas usaha pada negara tersebut. Negara mengalami kerugian karena pendapatan yang anjlok, khususnya dari pajak, sedangkan belanja melonjak karena harus mengatasi kondisi darurat. Ini bersumber pada Hadi Wardoyo W pada tahun 2020, kerugian ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Oke, kita lanjut kepada yang selanjutnya, yaitu pengangguran. Pengertian dan penyebab pengangguran. Nah, pengertian pengangguran. Pengangguran atau tunakarya, bahasa Inggrisnya adalah unemployment, adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, hal-hal ini disebabkan oleh sedikitnya lapangan kerja yang menampung para pencari kerja, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja, kurangnya informasi, dan juga kurang meratanya lapangan pekerjaan. Franita R 2016. Oke, kita masuk kepada permodelan matematikanya, yaitu rasio pengangguran per satuan waktu. Oke, pada kesempatan kali ini saya menerapkan beberapa variabel, yaitu yang pertama ada lapangan pekerjaan, itu ada L, lalu keahlian tenaga kerja, itu ada K, informasi sebagai I, P1 sebagai pemerataan lapangan pekerjaan, P2 sebagai pengangguran, P3 sebagai pemecatan atau PHK, C sebagai rasio kasus COVID-19. Nah, pada kasus ini kita berasumsi bahwa populasinya akan menjadi konstan, kasus kematian dan sembuh diabaikan, dan juga jika kasus COVID-19 meningkat, maka ekonomi menjadi anjlok. Nah, yang pertama kita turunkan itu ada, seharusnya ini P2 terlebih dahulu, laju perubahan penganggurannya terhadap satuan waktu atau DT. Nah, hal ini dipengaruhi oleh adanya pemecatan. Nah, oleh karena itu kita taruh P3 di atas, lalu yang berbanding lurus dengan P2-nya nanti. Dan juga kita juga punya rasio kasus COVID-19 sebagai pembandingnya juga sebagai
yang berbanding lurus pada P2. Nah, hal ini disebabkan pada saat rasio COVID naik, berarti ekonomi akan menjadi anjlok dan juga beberapa perusahaan akan mem-PHK para pekerjanya. Lalu di sini kita mempunyai P1 yaitu pemerataan lapangan pekerjaan, kita taruh di bawah ataupun sebagai penyebut. Nah, P1 ini kita taruh di bawah dikarenakan pada saat pemerataan lapangan pekerjaan semakin tinggi, maka pengangguran akan semakin kecil. Begitu juga dengan L, K, dan I. Nah, di mana lapangan pekerjaan nanti semakin tinggi akan semakin kecil keduanya, lalu K dan I juga seperti itu. Nah, lanjut. Selanjutnya kita punya perubahan lapangan kerja terhadap satu waktu. Nah, hal ini disebabkan oleh ataupun dipengaruhi juga nanti oleh P1, P3, dan juga C, yaitu pemerataan lapangan pekerjaan, pemecatan, juga rasio kasus COVID-19. Nah, jadi pemerataan lapangan pekerjaan ini akan berbanding lurus terhadap lapangan pekerjaan dikarenakan semakin merata maka semakin bagus lapangan pekerjaannya. Selanjutnya ada P3 yaitu semakin banyak pemecatan akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang kosong. Lalu ada COVID-19, jikalau COVID-19-nya semakin besar ataupun semakin tinggi, maka pemerataannya akan semakin kecil. Oke, selanjutnya kita mempunyai persamaan diferensial dari P1, yaitu pemerataan lapangan pekerjaan. Nah, di sini kita mempunyai lapangan pekerjaan sebagai perbanding lurusnya, lalu P2 sebagai pengangguran juga akan berbanding lurus dengan adanya pemerataan lapangan pekerjaan dikarenakan pemerintah akan melihat bagaimana yang banyak penganggurannya. Selain itu C-nya sebagai pembanding yang bertolak belakang, ataupun semakin kecil ini akan semakin besar nantinya pemerataannya. Oke, selanjutnya ada DP3. Nah, DP3 ini dipengaruhi oleh adanya rasio COVID. P3 ini adalah pemecatan PHK, yaitu semakin tinggi rasio COVID, rasio kasus COVID, nanti akan semakin banyak terjadinya pemecatan. Oke, mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diambil hikmahnya. Terima kasih. Tetap stay safe dan lain sebagainya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, fix.